Ya guys, kembali lagi sama aku Liter di channel Liter Wow Blue. Ya, seperti kalian lihat, aku backgroundnya di sini tuh lagi main Minecraft ya. Sebenarnya aku lagi mau buat map ya guys ya. Buat kalian yang mau senang-senang aja atau enggak mau buat main bareng sama teman-teman kalian, kayak mau buat cerita atau apapun itu, kalian bisa deh nyoba di map ini. Soalnya map ini aku buat sih cuman untuk kesenangan aku aja sih sebenarnya. Soalnya akhir-akhir ini juga belum tentu membuat aku senang atau bahagia, karena ya terkadang manusia juga butuh hiburan, dan terkadang aku itu kurang untuk mendapatkan hiburan, termaksud keadaan aku yang sekarang yang membuat aku kayak kurang mampu untuk tersenyum lah. Oke, terlepas dari itu, aku seneng banget karena aku bisa main Minecraft lagi. Sebenarnya aku tuh udah pernah download Minecraft di aplikasi juga kan, tapi karena Minecraftnya selalu keluar, aku jadi males main Minecraft. Nah, Minecraft yang aku mainin ini itu 1.20 yang terbaru ya, kalau nggak salah. Kalau salah mohon koreksi aja. Dan sekarang aku lagi buat map, dan ini tuh sebenarnya aku mau pengen buat videonya tuh kayak dari awal sampai akhir aku buat mapnya ini, tapi karena memori saya penuh, takut HP saya jeblok ya. Jadi mohon dimaklumi. Jadi aku ininya tuh kayak mungkin perbaikan sedikit sama nata-nata barang aja buat ngisi-ngisi map ini kan. Dan di sini juga ada beberapa add-ons, dan semoga aja di HP kalian ini tuh bisa ya, dan semoga aja nggak crash atau ada masalah error atau apakah. Jadi di sini aku cuma pengen cerita aja sih sampai kalian lihat pembangunan map yang aku buat ini. Jadi aku pengen cerita yang pertama itu adalah kenapa aku jarang upload. Sebenarnya ini tuh udah lama banget, udah kayak hampir setahunan lah ya. Pertanyaan yang kayak gini tuh sebenarnya udah selalu muncul di pikiran aku. Kenapa aku jarang upload? Dan ini ada beberapa faktor. Jadi kenapa aku jarang upload itu karena pertama, aku udah punya masalah sendiri. Bukan ya, setiap manusia juga punya masalah. Tapi yang kali ini tuh benar-benar masalahnya harus aku sendiri. Jadi ada juga masalah sekolah, ada juga masalah rumah, ataupun masalah untuk mental diri aku sendiri. Terkadang ada gitu temen aku yang tahu channel aku, terus ngeliat kalau channel aku ini kebanyakan isinya sedih, dan itu tuh sebenarnya cuman pelampiasan aku aja, cuman biar aku nggak sedih aja sih. Maksudnya bukan untuk apa, tapi boso Jawane keluar aja. sorry. Jadi aku tuh cuman kayak ngerasa sedih aja, dan aku nggak tahu sedih aku ini mau aku kemanain gitu kan. Jadi untuk pelampiasan aja aku buat video, buat cerita-cerita di Liter of Blue. Dan nggak salah juga kalau ceritanya itu emang bener, tapi terkadang ya cuman imajinasi aku aja. Terkadang yang sempurna itu belum tentu sempurna ya guys. Aku tuh juga sekarang itu lagi memperbaiki mental, karena mental aku sekarang itu bisa disebut kurang baik ya. Mentalku tuh kayak aneh. Aku terkadang bisa sedih sendiri gitu. Jadi kayak nggak ada apa-apa nih, aku sedih, terus tiba-tiba aku nyalain diri sendiri, aku benci diri sendiri, dan aku ngerasa kalau aku tuh nggak pantas buat apapun, padahal itu nggak ngapa-ngapain. Dan aku buat video ini pun juga karena aku ngerasa mentalku harus segera diperbaiki, karena aku juga udah ngelakuin beberapa, contohnya kayak untuk periksa ataupun untuk berbicara lebih baik lah. Gak salah juga kalau misalnya kucing aku. Oke, jadi aku lanjut ya. Tadi ada kucing aku soalnya. Jadi tuh aku kadang ngerasa kurang baik dalam diri aku sendiri. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi aku kurang ngerasa baik sama diri aku sendiri, dan aku
karena aku mulai ngerasa orang-orang yang dulu aku sayang sekarang tuh kayak udah nggak ada gitu. Orang-orang yang pernah nemenin aku suka dan duka tuh kayak seketika tuh pergi gitu, entah kemana. Jadi aku benar-benar ngerasa di titik paling, sepertinya ini titik paling rendah sih. Soalnya di titik ini aku ngerasa minder banget sama diri aku sendiri. Entah kenapa pemikiran aku tuh selalu negatif untuk diri aku sendiri. Jadi aku selalu nyalain diri aku sendiri, mendem sendiri. Jadi kayak mentalnya lama-lama gak kuat. Aku juga sering minder sama teman-teman aku yang mereka tuh nggak perlu usaha keras untuk belajar, tapi bisa dapat nilai bagus. Sedangkan aku itu tuh susah banget dalam tanda kutip belajar. Aku pengen banget sebenarnya kayak misalnya mengerti sesuatu, paham sesuatu, atau enggak ya minimal nilainya tuh 80 lah. Tapi karena mungkin emang jalannya seperti ini. Sebenarnya sebagai makhluk sosial kita nggak boleh ngerendah atau maksudnya kayak pasrah diri pada nasib. Kalau pengen maju ya jalanin aja. Aku nggak bilang kalau misalnya aku udah sembuh atau bukan. Aku nggak bilang kalau misalnya aku berhasil sembuh atau bukan. Tapi aku hanya pengen kalau orang-orang yang kayak aku bisa sembuh sih secepatnya, karena jadi kayak aku hal mental kayak gini tuh kayak nggak nyaman. Meskipun aku masih bisa berpikir positif ataupun bisa bertindak secara alami, tapi terkadang aku mulai kayak nggak fokus, atau kebiasaan bengong itu jadi kebiasaan paling menarik yang aku lakuin selama beberapa bulan ini. Ini tuh sebenarnya udah lama banget kejadiannya, jadi kayak termasuk trauma-trauma aku yang bahkan belum sembuh sampai sekarang. Aku langsung sakit hati kalau misalnya orang itu tuh kayak ngatain aku kayak, padahal itu dalam kanda kutip itu kayak bercanda gitu. Misalnya aku mau cerita juga satu nih. Jadi tuh apa tuh namanya? Jadi waktu di sekolah kayak jam apa tuh namanya? Jam pramuka gitu. Dan sebelum waktu istirahat kedua nih ya, kan aku tidur tuh karena aku capek kan. Aku tidur di kelas, teman samping aku udah pergi dulu, nggak tahu, terus kelilingnya udah pada kosong ya, nggak kosong banget, adalah beberapa anak. Terus aku tuh langsung kayak bingung aku mau ngapain ya. Terus aku ngeliat jam di HP aku dan ternyata itu tuh udah kayak jam udah jam siang gitu kan. Terus akhirnya aku kayak wah, sholat dulu nggak sih gitu, dan udah sholat nanti telat lagi, mana istirahatnya sebentar, mending sholat aja dulu gitu. Aku lebih pikirnya kayak gitu. Saat aku keluar, aku lupa kalau misalnya aku tuh harusnya bawa ruko kan. Akhirnya aku balik lagi nih ke kelas kan, tapi tuh jaraknya udah jauh gitu. Jadi kayak wah udah jauh, tapi ya udahlah ambil ya, kalau udah sampai masjid tuh mau pakai apa sholatnya, walaupun ada ruku cadangan sih, tapi aku lebih suka pakai barangku sendiri. Jadi waktu aku mau balik, ternyata teman-teman aku juga belum pada ke masjid kan. Jadi mereka kayak ngumpul-ngumpul dulu di satu tempat. Jadi tuh kayak ada tempat yang adem banget lah, karena di situ ada anginnya kenceng kan, kita di lantai 2 tuh kelasnya. Jadi mereka duduk-duduk di situ kan, adem gitu. Aku lewat. Nah, di situ aku bingung. Aku kayak entah kenapa aku tiba-tiba sedih kayak gitu kan. Tapi sedihnya dalam dalam normal kan, maksudnya kayak nggak sedih-sedih banget, nggak senang-senang banget, maksudnya kayak biasa aja, tapi kayak sedikit banget sedih. Entah kenapa aku sedih, aku juga bingung, karena tapi itu juga udah biasa juga, jadi aku nggak terlalu peduli. Terus pas aku mau masuk kelas, aku lihat dulu kan teman-teman aku tiba-tiba bengong. Nah, kebiasaan bengong ini yang buat aku tuh kayak harusnya aku ilangin, tapi karena tekanan mental mungkin ya, atau apapun itu, aku tuh jadi kayak sering banget bengong. Jadi ketika aku bengong di depan teman-teman aku, akhirnya mereka ketawa dong, karena ngiranya aku ngapain gitu ngeliatin mereka tapi bengong aja gitu kan. Aku juga ikut ketawa awalnya, tapi aku ketawanya tuh masih tipis-tipis gitu, tapi aku tetap bengong kan, aku nggak tahu kenapa. Terus tiba-tiba waktu aku akhirnya inget tuh waktu aku sadar lagi bengong, aku kayak
wah aku harus ambil ruko, nanti nggak ada tempat buat naruh rukonya. Aku langsung masuk ke kelas. Dan pas aku balik itu aku denger teman aku bilang kayak gini, salah satu teman aku bilang, ini kayak orang idiot. Itu bener-bener kayak nacep di hati, bener-bener masuk ke hati. Karena sekali kata-kata kayak itu keluar ya, aku langsung inget trauma aku. Jadi kayak kata-kata buruk orang lain yang pernah buat aku trauma tuh inget gitu. Apalagi yang waktu SD juga kan, aku inget banget. Dia kayak orang idiot. Itu bener-bener kata-kata aku pikirin terus sampai aku sholat dan aku hampir nangis. Tapi akhirnya aku tetap sedih, tapi kan mungkin karena mereka cuma bercanda, namanya kan mereka juga ketawa-ketawa. Mungkin kalau misalnya kalian dengerin itu anggapnya kalian cuma alah baper, alah ini, alah baper lah, kamu baperan banget sih jadi orang. Tapi sebenarnya itu nyakitin hati sih. Kalau kalian nggak percaya itu buat orang yang mentalnya emang udah kayak sedikit kurang gitu kan, terus dikata-katain kayak gitu tuh sebenarnya mereka akan nahan sakit gitu. Mereka nahan sakit, tapi orang lain tuh nggak tahu kalau mereka nahan sakit. Jadi kayak ya udahlah bercanda doang gitu kan. Tapi dalam orang yang mentalnya kurang itu tuh kayak, kok kata-katamu nyakitin banget ya, emang aku salah apa ke kamu? Jadi kayak kita mikir kita salah apa ke dia, apa kita punya salah, dan ujungnya kita lah yang akan minta maaf duluan. Bener gak? Aku tuh orangnya akan selalu pertama minta maaf, karena dari dulu aku kayak gitu. Gara-gara tekanan mental aku yang dorong aku selalu untuk minta maaf. Karena apa? Setiap aku pengen bela diri aku sendiri, aku nggak pernah didengar. Nggak. Aku baru ngomong gini, tapi kan aku baru ngomong kayak gitu, tapi kan aku tuh tiba-tiba langsung ada yang mesen, nggak usah ngeles, kamu tuh emang udah salah, udah pembohong, udah begini, udah begitu. Ya udah, ngaku aja sih. Kata-kata itu yang buat aku mendem di hati aku tanam, otomatis ketanam di dalam hati. Bahkan waktu aku kecil, karena saking senangnya main sama temen ya, ada ibu-ibu nih kan gitu, terus aku lewatin gitu aja karena aku lagi kejar-kejaran kan sama teman-teman aku. Aku kan yang jadi nih, kalian tau gak sih yang kalau kena jadi, nah aku jadi yang ngejar, nah mereka yang lari ya, mereka lari di depan ibu-ibunya nggak apa-apa. Tapi pas giliran aku, ibu-ibunya tiba-tiba langsung ngomong, sini kamu sini. Aku pakai nama nih ya, liter sini. Liter tuh punya mata nggak? Ini ada tante loh di sini. Harusnya liter tuh kayak nundukin kepala atau permisi gitu kan. Liter tuli ya atau liter buta. Nah, kata-kata itu yang pernah aku dengar sama salah satu ibu-ibu. Di situ aku langsung diem karena aku nggak tahu harus apa. Karena aku nggak tahu aku harus bersikap apa. Aku nggak ngerti kenapa ibu-ibu itu cuma marahnya ke aku, tapi ke anak-anak lain enggak. Cuman ke aku, dan yang lain tuh kayak ngeliatin aku aja gitu, nggak sama sekali nggak bantu ataupun ya. Aku ngerti kalau mereka juga takut, tapi di sisi lain rasanya tuh bener-bener sakit ya. Jadi intinya mental itu perlu dijaga bro. Kalau nggak dijaga, lu bakal ada selalu di posisi yang salah. Sekarang masa-masa ujian, masa-masa yang paling aku takutin. Aku takut banget untuk melawan ujian. Bukan karena aku takut bukan karena aku takut untuk biasanya anak kalau misalnya takut dimarahin orang tua, tapi ya sama juga, tapi bedanya aku takut ngecewain, aku takut malu-maluin, aku takut aku takut tangan. Ya, aku takut tangan. Dan aku takut suara. Itu sebabnya aku terkadang suka nyetel lagu keras di
bener-bener pol, pakai handset keras banget, sampai aku tuh kayak ngerasa nyaman karena saking takutnya sama suara di luar. Aku lebih suka suara di dalam HP ku sendiri. HP ku itu benda berharga, paling berharga lah dibanding yang lain. Kenapa? Di sini tempat curhatan aku, di sini tempat aku nyimpen semua kenangan aku, dan di sini semua rahasia yang aku tuh cuman aku tahu, tapi aku jaga bener-bener. Aku ngomong gini karena aku emang gak ada teman buat cerita, dan aku tahu sebenarnya juga mungkin akan ada banyak komentar, dan salah satu komentar akan menyakiti hatiku juga, tapi aku ingin belajar. Aku pengen ngelawan. Jadi nggak semua aku anggap itu salah aku. Aku pengen ngelawan, bener-bener ngelawan. Kalau itu tuh bukan salah aku harus ngelawan, karena di selama ini aku nggak pernah ngerasain kalau itu memang bukan salah aku. Tanggung jawab, aku nggak tahu aku besar mau jadi apa. Umurku sekarang 16 tahun, bentar lagi 17 tahun, dan 17 tahun itu udah dianggap dewasa, udah punya KTP, udah dianggap untuk mengerti untuk dunia. Sedangkan aku berbicara sulit untuk orang lain. Ini aku bicara lancar, tapi terkadang juga agak sedikit salah untuk memilih kata-kata, karena aku sadar kalau bicara itu ruwet, ribet, dan sulit dimengerti. Aku seneng banget ketika ada orang yang ngerti apa yang aku ngomongin saat aku ngomong ruwet. Mereka langsung ngerti maksudku tuh apa tanpa harus ada kata hah? Apa-apa? Ngomong apa tadi? Aku salut banget sama orang ketika aku sedang ngomong, depan aku gak ngerti, orang di depan aku gak ngerti, tapi orang di samping aku langsung ngejelasin apa yang aku omongin. Dan aku melihat orang itu tuh kayak sangat berterima kasih, karena adanya dia membantu aku itu perlahan nyembuhin rasa mental yang aku rasain selama bertahun-tahun ini. Karena bertahun-tahun ini aku tuh ngerasa kalau aku harus ngelakuin semuanya sendiri, dan aku ujungnya yang akan minta maaf. Aku yang akan keluarin kata-kata maaf ya, tadi aku minta maaf ya, maaf, sorry, aku nggak sengaja, maaf ya, kamu nggak apa-apa kan, maaf. Tapi dari semua kata-kata yang aku keluarin, aku nggak pernah bilang maaf ke diri aku sendiri. Dari kecil sampai sekarang, aku bingung harus apa. Aku bingung di masalah cinta. Sebenarnya aku pengen orang pertama yang langsung aja dicinta aku, tapi Allah berkata lain. Aku waktu kecil, waktu aku pindah suatu daerah sama keluarga aku ketemu sama seseorang, dan orang itu Aroi. Aku ngeliat dia sebagai seseorang yang benar-benar kayak wow, kok dia sempurna banget ya, kok dia bertalenta, kok dia keren banget gitu. Aku ngekerasin dia selama 13 tahun. Percaya atau nggak percaya, aku ngekerasin dia 13 tahun. Bener-bener aku waktu kecil banget itu bener kayak aku ngekerasin dia. Ya, aku ngekerasin orang ini. Aku astagfirullah. Aku ngekerasin Aroi. Dan disclaimer aja, Aroi itu nama kayak samaran. Aku nggak berani ngomong nama aslinya karena itu adalah sebuah privasi. Aku ngekerasin dia dari kecil, dan saat aku umur kelas kelas 6, aku pindah lagi, tapi nggak satu lingkungan sama si Aroi. Jadi kita kayak ya pindah, tapi nggak pindah jauh-jauh, cuman kayak bakal jarang ketemu. Dan di titik itu aku udah gak pernah main lagi sama Aroi, aku gak pernah lagi ngobrol sama Aroi, atau enggak berbagi cerita, gak cerita juga, maksudnya
Dulu kan namanya kecil gitu kan ya, sering ngobrol, sering cerita gitu kan. Nah, aku juga nggak pernah ngerasain itu lagi, jadi aku kangen lah. Dan Aroy itu punya adik, dan adik itu adalah sahabat aku, jadi aku tuh bisa main ke tempatnya sahabat aku, jadi aku bisa sesekali lihat Aroy, tapi karena sikapnya yang cuek dan mungkin nggak terlalu nganggap aku hidup lah. Tahun 2023 itu aku ngerasain bener rasanya sakit hati banget, rasa sakit yang sama kayak aku dengar kabarnya kalau ayah aku tuh udah gak ada, hampir 11-12. Dan di hari itu adalah hari setelah kita selesai puasa, maaf-maafan, dan kalian tahu itu hari apa. Dan di situ jam 3 pagi aku udah bangun, dan seperti biasa aku kan kayak matiin alarm. Tiba-tiba, tunggu, sebelum aku ceritain bagian itu, aku ceritain bagian sebelum hari rayanya. Kita kan pasti takbiran tuh. Aku takbiran ke tempat sahabat aku sama adik-adik aku. Dia sebenarnya bukan adik aku, tapi udah aku anggap adik, bener-bener adik. Sampai aku tuh nggak rela kalau mereka kayak dikasarin atau digimanain. Tapi dalam itu aku bener-bener sayang kalau sama sahabat sama adik-adik aku itu. Aku sayang. Aku nggak gunain mereka sebagai alat untuk aku ketemu sama Aroy, enggak. Aku bener-bener sayang. Nggak peduli kalau aku nggak ketemu atau enggak sama Aroy waktu itu. Pokoknya aku pengennya tuh senang-senang lah sama sahabatku, sama adik-adikku. Pokoknya aku pengen seneng aja. Nggak peduli kalau ketemu atau enggak. Ya kalau ketemu, alhamdulillah waktu itu kan senang banget rasanya. Kayak dapet undian terus menang hadiah besar lah. Iya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya dia ngajak bicara aku sekali aja, itu bener-bener kayak rasanya meledak gitu. Nah, di takbiran itu aku ketemu sama si Aroy, dan dia juga nonton takbiran. Aku sama sahabat aku nonton takbiran, dan itu tuh rasanya seneng banget karena aku bisa takbiran bareng sama dia. Tapi kesenangan itu berubah saat aku bangun jam 3 pagi dan aku matiin alarm. Dan aku lihat notifikasi IG-nya dia, IG-nya Aroy, dan dia ngepost pacar pertama dia. Ya nggak tahu, aku nggak tahu ini pertama atau enggak, tapi itu pacarnya. Dan itu di situ aku nge-freeze, aku bingung, aku nggak tahu harus apa, karena pertama kalinya aku ngerasain rasa sakit yang sama waktu ayah aku ninggalin aku. Dan ini tuh rasanya bener-bener kayak orang yang aku suka bener ninggalin aku. Orang bilang kalau cinta pertama anak perempuan itu ayahnya, dan itu bener, sakit banget ditinggalin. Dan aku ngerasain 2 kali, karena itu adalah orang yang paling aku cinta banget. Jujur aku cinta banget sama dia. Keobses iya, kecinta banget iya, tapi kalau keobses gak terlalu obses. Cuman kayak bener-bener kalau denger suara namanya, tingkah lakunya itu bener-bener aku suka banget, apapun itu aibnya. Aku suka. Tapi semenjak kalian itu, aku sakit hati banget, dan ngingetin aku akan sakit semua, dan buat mental aku makin down. Aku gak bisa seneng di hari yang membahagiakan bagi semua orang ya. Karena itu kan hari selesai puasa dan kita maaf-maafan, dapat rezeki juga gitu kan, terus bisa kayak ketemu teman-teman. Tapi di saat itu aku benar-benar nggak senyum, sakit hati, nangis terus. Aku benar-benar nangis dari awal aku siap-siap untuk pergi ke rumah tetangga, rumah saudara-saudara, aku benar nangis, tapi aku mendem. Dan waktu aku mendemnya itu loh, mendem sakitnya, nangis itu tuh kayak gila ya, gue begitunya, saking begitu sakit hatinya, saking begitunya. Dan itu mataku sembab, aku gak bisa ngapa-ngapain lagi, karena aku gak bisa memaksakan seseorang itu suka sama aku. Misalnya gini, aku sama orang terus aku maksa dia suka sama aku, gak bisa dong, gak bisa. Cara kerja hati, cinta, ataupun perasaan gak kayak gitu, walaupun aku bukan ahlinya. Nggak kayak gitu.
Sejak saat itu aku bingung, aku harus suka sama siapa, aku harus cinta sama siapa, sedangkan ayah aku aja nggak ada. Nggak, karena aku ditinggalin waktu kecil. Aku bingung, aku jadi nggak tahu rasanya rasa kasih sayang dari seorang cowok tuh gimana sih, gimana rasanya. Aku bingung, emang aku pantas dapetin ya? Itu yang aku pikirin, itu yang aku rasain, itu yang aku pendem, dan itu yang buat aku sakit, mentalnya benar-benar sakit. Dan sebenarnya nih aku mau dulu sama kalian yang dengerin cerita aku, tolong please banget, aku bukannya mau ngajarin kalian atau suruh kalian ikut-ikut, enggak dalam cerita aku tuh sebenarnya pengen happy fun aja, tapi terkadang keadaan aku yang tidak menentukan dalam mental down seperti ini. Semenjak saat itu, entah kenapa saat aku jadi ngerasa sering pusing, lemes, jadi aku sering konsumsi obatnya itu ya kayak obat pusing, obat mual, tapi yang tanpa aku sadari obatnya itu ternyata udah kadaluarsa dan aku nggak pernah lihat tanggal-tanggalnya. Jadi aku ngelihat itu obatnya aja, jadi langsung aku minum. Kenapa aku pedulin kalau, dan aku tuh nggak peduli kalau itu kadaluarsa atau enggak, aku nggak peduli. Soalnya aku nggak lihat, dan aku nggak periksa juga. Jadi aku langsung minum, dan yang aku pikirin tuh biar hilang aja sakitnya tuh, biar sakitnya hilang aja. Dan akhirnya di situ aku kayak sakit terus diperiksa overdosis obat dan hampir astagfirullah, mungkin aku sensor aja tadi, maaf itu. Aku juga pernah dalam keadaan yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, di kasur doang, dan itu nyiksa sih, dan itu membuat mental aku makin down. Dan aku untuk menghafal pelajaran pun jadi susah, dan aku ngelihat waktu SMP itu pelajaran aku nurun karena ya nurun. Ya setelah aku SMA aku jadi sadar ini buruk buat masa depan aku, ini buruk buat diri aku, ini buruk, keadaan ini buruk. Aku benar-benar mikir keras gimana caranya biar aku sembuh dari masalah mental ini. Aku pengen sembuh. Aku yakin aku bisa sembuh. Aku yakin, dan itu prinsip yang aku tanam dalam diri aku. Aku sembuh. Aku pasti bisa sembuh. Cuman perlu waktu. Walaupun waktunya itu bertahun-tahun, aku bisa nunggu. Aku akan nunggu. Aku sabar. Aku bisa sembuh. Iya, aku bisa sembuh. Dan untuk kalian teman-teman yang juga ngalamin hal yang sama, entah itu karena pemicunya karena orang tua, teman, orang lain, atau diri sendiri, aku cuma minta sama kalian untuk mohon tetap bertahan. Aku tahu ini sulit, tapi terkadang aku juga mikir untuk apa yang ada di pikiran kalian. Aku juga pernah memikirkan untuk melakukan hal yang ada di pikiran kalian, tapi aku berhasil, tapi entah ke depannya. Tapi aku akan terus mencoba untuk enggak ngelakuin itu. Soalnya aku masih punya orang yang aku sayang. Saat di SMA, aku ketemu seseorang yang bisa nyembuhin rasa sakit cinta hati itu. Sebut aja V lah. Si V ini bener-bener beda orangnya. Bener beda. Dia walaupun cuek, tapi dia bisa ngerti apa yang aku ngomongin walaupun ribet. Itu yang buat aku suka sama si V. Sini sayang. Si V ini orang tuanya itu benar-benar cemara, keluarganya benar-benar terbuka, dan itu jujur bikin aku iri karena terbalik sama aku. Ya walaupun seperti itu, kadang aku pernah pikir apa aku pantas buat orang yang sesempurna ini dan sebaik ini dan seharmonis ini, sedangkan aku yang berantakan seperti ini, apakah aku pantas? Tapi karena ini adalah jalan Allah,
jalan yang dipilih Allah, aku nggak bisa tahu lah apa yang akan terjadi. Aku tinggal jalanin aja. Kalau memang ini semakin buruk, aku akan tetap mencoba, berusaha untuk bertahan. Aku akan mencoba berusaha untuk bertahan sampai ke titik akhir, terus bertahan sampai aku lepas dari tekanan ini. Aku gak bilang aku tersiksa, cuman aku pengen lepas dari siksaan ini. Mungkin kalian bingung aku sebenarnya ngomong apa, tapi ya itu adalah sesuatu yang aku permasalahkan dalam hidup. Saat aku bicara, tidak ada orang yang mengerti apa yang aku bicarakan, karena aku seperti ini. Ini diri aku. Hanya beberapa orang yang bisa kenal aku dan kayak ngertiin aku tuh hanya beberapa orang, dan itu gak banyak sama sekali. Aku cuma berharap kalau aku masih bisa bertahan. Aku cuma berharap kalau aku masih bisa untuk sembuh. Iya, aku pasti sembuh kok, tenang aja, aku sembuh kok. Mungkin videonya ini udah mau selesai nih ya. Aku juga udah beres-beres Minecraftnya ini buat ini mapnya untuk tanggalnya aku belum tahu jadinya kapan, soalnya aku bingung mau kayak buat apa lagi gitu. Soalnya aku udah betok dulu ini. Balik ya deh, aku nanti cari-cari ide di YouTube lagi, penelusuri YouTube gitu kan. Oke guys, jadi ini mapnya. Mungkin aku akan membuat video khusus untuk jalan-jalan ke mapnya, dan aku tak akan taruh linknya. Kemungkinan ya paling Juni lah, Juni selesai. Tapi aku nggak tahu apakah akan bener jadi rilis atau enggak, karena ya begitulah. Tapi nanti kalau rilis aku kabarin kok, tenang aja, aku kabarin. Dan untuk kalian, selamat berjuang, dan aku yakin kalian tetap bertahan ya. Tolong bertahan, karena bertahan itu emang sulit. Tapi kalau misalnya menyerah itu juga nggak ada gunanya. Walaupun terkadang kata-kata tidak ada gunanya itu akan hilang dalam pikiran aku sendiri, dan aku akan ngelakuin hal yang bodoh itu, tapi aku akan terus menyadarkan diri aku dalam jiwa raga, inti dalam jiwaku untuk kamu harus nahan. Kamu nggak bisa kayak gini terus. Setidaknya coba untuk berubah, ataupun setidaknya coba untuk sembuh, walaupun sulit. Teman-teman, aku tahu ini sulit, tapi kita berjuang bersama. Tolong jaga keluarga kalian, sempatkanlah kalian bersama keluarga-keluarga, bermainlah, atau enggak setidaknya ngomong lah, tanyain kabar mereka. Hey, ya, Bu, Kak, Dek, gimana kabarnya, sehat nggak gitu? Atau enggak, ayo makan bareng, kita makan bareng di meja gitu kan. Terus bilang, tadi di sekolah ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Walaupun aku tahu kalau kalian itu sulit, kalian bisa cerita keluh kesah kalian di kolom komentar. Kalian bisa cerita apa aja. Yang udah nontonnya udah bosan sama cerita aku mohon maaf banget, karena ya begitulah, aku kurang menarik. Maafkan aku untuk semuanya. Astagfirullah, aku jadi minta maaf lagi. Please, harus berubah. Oke guys, mungkin segitu aja cerita kali ini. Semoga kalian tetap semangat. Jangan lupa like dan subscribe, dan terus dukung aku ya guys ya. Maaf kalau aku uploadnya lama, karena aku masih perlu memikirkan ide-ide lain untuk buat cerita. Dan maaf juga kalau misalnya cerita-cerita di gacha aku itu terlalu sedih atau enggak ya serem lah. Aku minta maaf aja, karena itu emang sesuatu yang aku perbuat, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Sekian untuk terima kasih. Terima kasih telah menonton curhatanku ini dan melihat proses pembuatan map Minecraftku ini. Sampai jumpa di lain waktu, dan see you the next time. Dadah.